Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Yogina selaku dosen dari eh, mata kuliah Fisika Mekanika Tanah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas survei lapangan kami yaitu ke Embung. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 9, kami dari kelas B. Di sini kami ada tiga anggota. Yang pertama adalah Rafael Asri, yang kedua ada Reina Trapahuelo, dan yang ketiga ada Gaby Giovanni Sarbakti. Adapun presentasi ini kami lakukan adalah sebagai tugas untuk memenuhi tugas akhir dari eh, mata kuliah Fisika Mekanika Tanah. Nah, survei ini kami lakukan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 9 dan tanggal 10 Desember 2024. Di sini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu embung ataupun pengertian dari embung. Nah, embung ini itu adalah bisa dibilang juga sebagai cekungan penampung ataupun retention basin, yang artinya itu adalah embung ini merupakan permukaan tanah yang lebih rendah daripada daratan di sekitarnya, di mana juga embung ini tuh luasnya itu cukup luas. Nah, embung ini juga sebagai penampung air, terlebih dalam air hujan. Pembuatan embung ini juga berguna untuk pertanian. Nah, tujuannya pembuatan embung ini buat pertanian itu adalah yang pertama, menampung air hujan dan aliran permukaan ataupun runoff pada wilayah sekitarnya. Dan serta juga sebagai sumber air lainnya yang memungkinkan, seperti misalkan dalam mata air, parit, sungai-sungai kecil maupun yang lainnya. Yang kedua, pembuatan embung ini bertujuan untuk menyediakan sumber air sebagai air baku untuk minum, suplai irigasi di musim kemarau untuk tanaman palawija, hortikultura semusim, tanaman perkebunan semusim, dan juga embung ini juga dapat menyediakan sumber air untuk peternakan. Selanjutnya adalah dalam tujuan survei. Nah, di sini tujuan survei kami ke embung ini adalah kami akan merencanakan pembangunan konservasi di sekitar embung, yang akan kami jelaskan di beberapa slide selanjutnya. Yang kedua adalah kami akan mengidentifikasi komponen-komponen apa saja yang ada di embung. Dan yang ketiga, di dalam nanti merancangkan pembangunan konservasi ini, kami akan mengevaluasi resiko ataupun ancaman ataupun potensi yang akan terjadi jika kami membangun eh, pembangunan yang di sekitar embung tersebut. Kami juga akan mengevaluasi bagaimana pencegahan dari resiko yang akan terjadi dalam pembangunan yang akan kami buat di sekitaran embung tersebut. Sebelum kami jelaskan tentang kami ingin membangun apa di sekitar embung, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang komponen komponen yang ada di embung. Yang pertama di sini adalah badan bendungan. Badan bendungan ini merupakan struktur utama dari sebuah bendungan yang berfungsi untuk menahan air agar tertampung di suatu area tertentu. Nah, fungsi dari badan bendungan ini ada tiga. Yang pertama itu adalah untuk menahan air, yang kedua untuk mengatur aliran air, dan yang ketiga adalah menyediakan dukungan struktural. Maksud dari fungsi yang ketiga ini adalah agar membantu menjaga stabilitas terhadap tekanan air dan kondisi lingkungan, seperti dalam erosi ataupun gempa bumi. Kemudian ada karakteristik. Karakteristik dari badan bendungan ini, yang pertama adalah material pembangunan. Material pembangunan ini bisa terbuat dari beton, bisa dari batu, ataupun dari material-material yang lainnya yang dikombinasiin. Yang kedua, kemiringan. Dan yang ketiga adalah perkuatan. Nah, maksud perkuatan ini adalah eh, dalam tadi lapisan material pembangunan badan bendungan ini biasanya itu juga dilapisi dengan batu ataupun vegetasi untuk mencegah terjadinya erosi. Nah, jika dilihat dari gambar ini, eh, badan bendungan ini terletak di sekitar jembatan, dan di mana badan bendungan ini juga dilapisi oleh batu ataupun vegetasi. Komponen embung yang kedua adalah saluran indeks. Nah, saluran indeks ini yang merupakan komponen dalam sistem pengelolaan air yang berfungsi untuk mengatur aliran air ataupun mengatur aliran air masuk ataupun aliran air keluar dari sebuah embung. Nah, fungsinya dari saluran indeks ini yang pertama tadi adalah pengaturan air masuk, yang kedua pengaturan air keluar, dan yang ketiga itu adalah pengendalian volume air. Maksud dari pengendalian volume air ini adalah agar si airnya itu tingginya tetap stabil ataupun tidak kurang dan tidak lebih.
untuk mencegah uh, agar tidak terjadinya banjir. Yang ketiga, yang kemudian adalah karakteristik dari saluran indeks. Nah, karakteristik dari saluran indeks itu adalah lokasinya. Lokasinya dari saluran ini tuh biasanya terletak di sisi embung. Yang kemudian adalah strukturnya. Strukturnya ini biasanya terdapat di berupa saluran terbuka. Dapat juga saluran tertutup seperti pada pipa. Dan yang ketiga karakteristiknya itu adalah aksesoris tambahan. Maksudnya itu dalam aliran itu biasanya nanti ada yang dilengkapi dengan pintu air, katup, ataupun kontrol otomatis untuk mengatur debit air di embung tersebut. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kondisi tanah. Kondisi tanah di sekitar embung terlihat didominasi oleh empung liat, di mana tanah ini ketika dilihat dan dirasakan tekstur tanahnya seperti elastis basah dan sedikit berpasir juga. Tanah ini memiliki karakteristik yang cukup subur untuk mendukung pertumbuhan vegetasi, seperti rumputan dan pepohonan yang banyak terlihat di area sekitar embung. Namun, jenis tanah ini juga dikenal rentan terhadap erosi, terutama jika tidak terlindungi oleh vegetasi yang memadai. Di beberapa bagian lereng embung, terlihat lapisan tanah yang terbuka tanpa perlindungan alami, yang dapat meningkatkan risiko erosi akibat aliran air atau curah hujan. Kemiringan lereng tanah. Kemiringan lereng tanah di sekitar embung tampak bervariasi, dengan sebagian besar lereng memiliki kemiringan yang tergolong landai hingga sedang, berkisaran antara 19 sampai 30 derajat. Kemiringan ini cukup ideal untuk mendukung kestabilan embung, karena mampu mengurangi aliran air yang terlalu cepat sehingga mengurangi risiko erosi. Namun, pada beberapa area tertentu, terutama di sisi lereng yang lebih curam, tampak ada bagian tanah yang kurang terlindungi oleh vegetasi. Untuk menjaga kestabilan lereng, diperlukan langkah-langkah mitigasi seperti penanaman vegetasi yang lebih padat di area terbuka dan pembuatan sistem drainase yang efektif untuk mengelola aliran air di sekitar lereng. Kemudian, rencana pembangunan. Kami dari kelompok 9 memiliki rencana untuk membangun gudang atau tempat untuk kolam ikan serta untuk penyimpanan pakan ikan maupun lainnya. Pembangunan ini bertujuan, yang pertama, menggunakan air dari embung sebagai sumber utama untuk budidaya ikan, mengoptimalkan fungsi embung sebagai tempat penampungan air yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan aquaculture. Yang kedua, meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dengan memberikan lapangan kerja dan peluang usaha melalui budidaya ikan. Dan yang ketiga, meningkatkan pengelolaan sumber daya air dengan menjaga kualitas air embung melalui sistem budidaya yang ramah lingkungan. Baik, selanjutnya yakni risiko pembangunan. Beberapa risiko pembangunan yang dapat terjadi, yang pertama yakni erosi tanah. Tanah di sekitar embung, terutama pada lereng yang curam, rentan terhadap erosi yang dapat merusak struktur kolam ikan dan mempengaruhi kualitas air. Risiko yang kedua yakni dapat terjadinya longsor. Kolam ikan yang dibangun di sekitar lereng atau tanah yang tidak stabil dapat meningkatkan risiko longsor, terutama selama musim hujan. Risiko yang ketiga yakni dapat menyebabkan banjir. Ketika embung atau kolam ikan penuh atau tidak memiliki saluran drainase yang memadai, risiko banjir dapat terjadi, yang dapat merusak infrastruktur dan mengganggu ekosistem sekitar. Dan risiko yang terakhir yakni dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Aktivitas budidaya ikan dapat mempengaruhi ekosistem di sekitar embung. Terdapat beberapa upaya pencegahan risiko yang dapat dilakukan. Yang pertama, penanaman vegetasi. Tanam tanaman penutup tanah atau vegetasi yang dapat menahan erosi di sekitar kolam ikan dan embung. Tanaman yang dimaksud yakni bisa rumput ataupun tanaman keras yang dapat membantu memperkuat struktur tanah. Upaya yang kedua yakni perkuatan lereng. Jika kolam dibangun di tanah yang miring, perkuat lereng dengan batu, geotekstil, atau konstruksi terasering untuk mencegah longsor dan erosi tanah. Upaya yang ketiga yakni drainase yang baik. Rancang saluran drainase yang tepat untuk mengalirkan air hujan secara teratur agar tanah tidak terkikis akibat aliran air yang tidak terkendali. Upaya yang keempat, pengelolaan limbah dengan baik. Bangun sistem pengelolaan limbah yang efektif dari kolam ikan, seperti sistem filtrasi dan pengolahan air limbah. Pastikan tidak ada limbah pakan atau kotoran ikan yang mengalir ke embung. Upaya yang kelima, konstruksi stabil. Bangun struktur kolam yang sesuai dengan kondisi tanah, seperti menggunakan dinding penahan tanah untuk mencegah pergeseran tanah, terutama di area dengan kemiringan tanah yang curam.
Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari kelompok 9 berdasarkan hasil survei dan pengamatan di embung, yakni pembangunan kolam ikan dan gudang pakan ikan di sekitar embung memiliki potensi manfaat yang besar. Namun, proyek ini juga menghadirkan sejumlah risiko, seperti erosi tanah, pencemaran air, penurunan kualitas air, serta longsor. Oleh karena itu, langkah-langkah yang tepat sangat diperlukan untuk mengelola risiko-risiko tersebut. Pencegahan terhadap erosi dan longsor dapat dilakukan dengan penanaman vegetasi dan perkuatan lereng. Sementara, pengelolaan limbah dan kualitas air harus dilakukan dengan sistem filtrasi dan pemantauan yang rutin. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam memastikan infrastruktur yang dibangun dengan bahan yang tahan lama dan perawatan yang rutin. Dengan pendekatan yang hati-hati dan pengelolaan yang baik, proyek ini dapat memberikan manfaat jangka panjang, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar embung. Sekian presentasi dari kelompok 9, kelas B, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.